Kedua yang akan saya jelaskan adalah teori X dan Y, dijelaskan oleh Douglas McGregor. Teori X dan Y ini menjelaskan tentang bahwa ada dua cara pandang manajer yang sangat berbeda dalam hal cara menggunakan sumber daya manusia untuk perusahaan. Kalau tadi teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Maslow cenderung memandang dari sisi pekerja, sedangkan kalau teori X dan Y itu lebih memandang dari sisi bosnya. Teori ini menjelaskan bahwa manajer itu ada dua tipe, tipe X dan tipe Y, atau bos itu ada tipe X dan ada tipe Y. Bos dengan tipe X itu akan cenderung memandang bahwa pekerja pada intinya hanyalah seorang pekerja yang tidak akan pernah mau berkembang. Mereka harus disuruh biar mau kerja, mereka harus selalu dipantau biar hasilnya bagus. Itu inti dari teori X. Dia itu bos yang kolot, bos yang selalu memandang bahwa intinya karyawan itu harus selalu ditekan, diawasi, dan mereka adalah pemalas. Berbeda dengan teori Y. Kalau di teori Y atau bos dengan tipe Y itu cenderung menganggap bahwa karyawan itu seharusnya kamu bebaskan, jangan terlalu dikekang biar mereka bisa berkarya, karena sebenarnya manusia itu semuanya oke kok, nggak ada yang malas. Tapi kalau kamu terlalu mengekang dia, maka dia nggak akan berkembang. Itu bos dengan teori Y atau bos dengan tipe Y. Sangat berbeda dengan teori X yang cenderung menekankan bahwa bos itu segalanya, bos harus mengatur, maka karyawan itu harus nurut. Kalau dengan teori Y, dia cenderung untuk bahwa bos itu harus memberdayakan, bos itu bukan menyuruh, tapi bos itu harus membantu. Jadi di situ kan ada beberapa poin ya, yang ada di gambar yang saya masukkan di PowerPoint dan yang ada di modul juga. Saya yakin pasti tabel itu juga ada di modul. Kalau yang di teori X yang pertama berpendapat bahwa bos yang menggunakan teori X itu manusia adalah malas. Yang kedua, manusia memiliki ambisi yang rendah dan tidak menyukai tanggung jawab. Manusia fokus pada kepentingan pribadi. Kemudian manusia anti perubahan dan manusia mudah dibohongi dan tidak terlalu cerdas. Jadi di sini menekankan bahwa bos itu penting, bos itu harus menyuruh, bos harus leading. Sedangkan kalau teori yang Y, manusia energik, manusia ambisius dan menyukai tanggung jawab, manusia tidak terlalu memikirkan diri sendiri, manusia mau berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis dan perusahaan, manusia adalah pandai. Jadi kuncinya kalau X itu selalu menyuruh, sedangkan kalau yang Y memberdayakan. Sangat berbeda. Nah, jadi teori X dan Y ini menjelaskan bahwa ada dua cara pandang manajer yang sangat berbeda dalam menyikapi karyawannya. Jadi biasanya cenderung kalau ada orang yang kayak nyuruh-nyuruh, itu berarti masuk ke teori X. Kalau ada orang yang udah biarin aja, dia pasti bisa, saya yakin kamu pasti bisa, ya itu yang tipe Y. Tuh. Oke, saya lanjutkan. Kemudian teori yang selanjutnya ada teori dua faktor. Teori dua faktor ini dicetuskan oleh Hesberg. Dia menjelaskan bahwa kepuasan kerja bergantung pada faktor motivasi atau penghargaan yang datangnya dari intrinsik dan kondisi kerja yang datangnya dari ekstrinsik. Jadi dia membagi menjadi dua faktor itu dibagi menjadi dua maksudnya, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik menekankan bahwa tentang motivasi dan penghargaan, kalau ekstrinsik menekankan tentang kondisi kerja. Contoh dari faktor intrinsik, karena faktor intrinsik menekankan ke motivasi dan penghargaan, maka contohnya adalah prestasi pekerja, penghargaan, tanggung jawab, pengembangan, pertumbuhan. Sedangkan faktor X itu faktor ekstrinsik contohnya adalah status gaji, hubungan dengan rekan kerja, dan kondisi kerja. Jadi sekali lagi, kalau faktor intrinsik itu lebih ke motivasi diri sendiri karena adanya penghargaan. Kenapa kok dia mau melakukan sesuatu? Karena adanya penghargaan, karena adanya motivasi dari penghargaan. Sedangkan kalau faktor ekstrinsik itu lebih ke kondisi yang ada di pekerjaannya, di lingkungan kerja. Jadi contohnya kan status gaji, hubungan dengan rekan kayak gitu. Nah, di sini dia juga menekankan tentang adanya dua tahap. Jadi suatu perusahaan kalau ingin pekerjanya itu
bekerja dengan baik, ingin pekerjanya itu melakukan hal-hal yang baik, atau ingin pekerjanya itu berprestasi, ingin pegawainya itu berprestasi, ingin pegawainya itu selalu memberikan hasil yang baik pada perusahaan, maka dia harus melakukan 2 tahap. Yang pertama, dia harus memenuhi faktor ekstrinsik dulu. Yang pertama yang harus jelas dilakukan adalah membuat semua karyawan yang tidak puas bekerja di perusahaan itu menjadi ke level at least yang dulunya mungkin tidak puas menjadi oke, aku sudah nggak puas lagi, aku sudah tidak puas lagi, atau no dissatisfaction. Kan arti dari dissatisfaction itu adalah tidak puas. Jadi kalau no dissatisfaction itu aku sudah nggak puas. Mudah nggak saya sama bahasa saya? Jadi istilahnya no dissatisfaction itu bukan berarti satisfaction, tapi dia sudah, yang awalnya mungkin dulu dia nggak puas bekerja di situ, menjadi ke level oke, ketidakpuasanku itu udah hilang gitu. Jadi ketidakpuasanku tadi, yang penyebab yang membuat aku nggak puas tadi udah hilang, tapi bukan berarti dia puas gitu. Jadi level no dissatisfaction itu di bawah satisfaction. Jadi levelnya adalah dissatisfaction. Setelah di atasnya dissatisfaction itu adalah no dissatisfaction. Di atasnya no dissatisfaction adalah satisfaction. Di atasnya no dissatisfaction adalah no satisfaction, dan di atasnya no satisfaction adalah satisfaction. Oke, saya ulangi lagi. Jadi yang level terbawah adalah dissatisfaction. Setelah dissatisfaction, di atasnya ada no dissatisfaction. Di atasnya no dissatisfaction ada no satisfaction, dan yang di atasnya no satisfaction adalah satisfaction. Jadi mungkin dulu kayak gini, aku nggak puas kerja di perusahaan ini karena gajinya dikit gitu. Mungkin kayak gitu. Terus kemudian karena bosnya tahu kalau pegawainya tuh nggak puas karena gajinya terlalu sedikit, akhirnya bosnya nambah gajinya gitu. Dia terus bilang gini, gajiku sudah ditambah, tapi ya bukannya aku sekarang puas sih, tapi at least dulu yang bikin aku nggak puas tuh udah hilang lah gitu. Jadi dia bukan berarti sekarang sudah puas dengan pekerjaannya, tapi dia sudah menghilangkan, atau hal yang membuat dia nggak puas itu menjadi hilang. Itu hal yang pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dan biasanya hal-hal yang membuat orang nggak puas itu adalah faktor ekstrinsik dulu. Jadi intinya kayak status gaji, hubungan dengan rekan kerja, kondisi kerja. Jadi misalkan teman kerjanya enak atau lingkungan kerjanya itu kondusif. Nah, itu biasanya yang membuat dia untuk dari level dissatisfaction menjadi no dissatisfaction. Itu hal pertama yang harus dilakukan. Dia harus menghilangkan dissatisfaction karyawan dulu. Itu melakukannya menggunakan faktor ekstrinsik. Kemudian setelah meningkatkan faktor ekstrinsik, kemudian pegawai sudah di level no dissatisfaction, kemudian harus meningkatkan faktor intrinsiknya. Saya kesal ketik. Itu setelah memenuhi faktor ekstrinsik, bos harus meningkatkan faktor intrinsiknya. Nah, meningkatkan faktor intrinsiknya dengan cara memberikan penghargaan. Seperti misalkan kalau mungkin dulu tidak ada yang namanya karyawan teladan gitu, tidak ada yang namanya hadiah bagi karyawan yang memiliki kinerja bagus. Nah, kayak gitu. Itu cara-cara untuk memancing biar yang dia dari level no satisfaction menjadi satisfaction gitu. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, yang harus dilakukan adalah meningkatkan faktor ekstrinsik, membuat orang-orang dari dissatisfaction menjadi no dissatisfaction. Kemudian setelah faktor ekstrinsiknya ditingkatkan, yang harus dilakukan adalah meningkatkan faktor intrinsiknya, memberikan insentif-insentif, memberikan penghargaan-penghargaan, atau memberikan hal-hal yang membuat karyawan semakin senang lagi sama perusahaan. Kalau yang dulu misalkan karena gaji dia merasa masih kurang, terus ditambah, jadi dia dari dissatisfaction menjadi no dissatisfaction. Kemudian setelah gajinya istilahnya memenuhi standarnya, dialah oke lah bagi dia. Kemudian ada yang namanya gaji tambahan kalau misalkan, atau bonus tambahan ketika dia berhasil melakukan hal yang baik gitu. Atau misalkan dia misalkan salesman gitu, terus dia mencapai target, maka ada tambahan gaji kayak gitu. Nah, itu dapat meningkatkan dari level no satisfaction ke level satisfaction.